Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pendidikan anak. Pendidikan anak, apa yang dimaksud dengan pendidikan anak? Pendidikan anak itu suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan sebagai bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Bagaimana cara mendidik anak sesuai sunnah dan Al-Quran? Salah satunya yaitu dengan cara dimulai dari dini, mulai dari sedini mungkin. Misalkan waktu kita mengandung atau hamil, nah di situ kita perdengarkan lagu-lagu Al-Quran sampai kita nanti lahir. Kemudian mengajarkan setelah melahirkan, kita ajari dasar-dasar Islam. Terus kita memberi contoh bagaimana cara sholat, bagaimana caranya kita puasa, bagaimana caranya kita menjadi orang baik. Terus setidaknya sebagai orang tua itu harus memberikan nama atau panggilan yang baik juga. Nah, di sini di surat Al-Isra juga dijelaskan bahwa sebagai anak itu kita juga harus patuh terhadap kedua orang tua. Dan sebisa mungkin kita harus membuat orang tua kita merasa senang atau bahagia. Dan jangan sesekali kita membuat hati orang tua kita merasa sedih. Kita tidak boleh membantah apa yang dikatakan orang tua. Dan kita juga tidak boleh membuat hati orang tua kita terluka, karena Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Misalkan kita hanya bergumam di dalam hati, aku malas, aku tidak mau mengingatkan ini, aku tidak mau membantu orang tuaku. Nah, itu sudah terdengar oleh Allah. Jadi intinya itu kita harus menyayangi dan mengasihi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita waktu masih kecil hingga sampai kita benar-benar menjadi manusia yang baik. Kemudian kita juga harus bersyukur kepada Allah untuk diri kita, bersyukur atas ilmu dan harta yang dimiliki kita. Kita tidak boleh sombong dengan apa yang sudah kita miliki, dan kita tidak boleh pelit, baik itu ilmu ataupun harta. Karena sesungguhnya Allah itu juga membenci orang-orang yang sombong dan orang-orang yang pelit atau kikir. Di sini di surat An-Nisa juga disebutkan bahwa orang tua harus bertanggung jawab atas masa depan anak cucunya, dan ia harus menyiapkan atau menyisihkan sebagian harta untuk anak cucunya untuk bekal dalam mengenyam pendidikan hingga mereka sukses. Nah, masalah harta ini orang tua harus sepenuhnya mendukung apa yang anak kita inginkan, apa yang dibutuhkan anak kita, sebisa mungkin kita harus memenuhinya supaya pendidikan anak kita itu bisa berjalan dengan maksimal dan bisa memenuhi seperti apa yang kita ingin. Tentunya kita tidak ingin anak kita sama seperti kita yang kurang beruntung. Misalkan kita itu lulusan SD, pasti orang tua itu tidak mungkin anaknya sekolah sampai di SD saja, setidaknya minimal di atasnya, kalau bisa sampai sukses. Sebagai orang tua, kita harus mendidik anak didik kita ataupun anak kita sendiri agar menjadi anak yang berakhlakul karimah atau anak yang baik. Di antaranya yaitu dengan cara memberikan teladan yang baik kepada anak, terus mengajak anak melakukan aktivitas bersama, tentunya aktivitas yang baik-baik, serta memberikan penilaian pada anak. Misalnya anak melakukan sesuatu,
Kemudian menanamkan nilai kebaikan di tengah-tengah keluarga. Intinya adalah kita harus mendidik anak kita sesuai dengan syariat atau sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Luqman ayat 17 yang artinya, "Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah." Nah, di sini sudah jelas bahwa kewajiban mendidik anak itu salah satunya ialah dengan menyuruh anak kita untuk sholat dan mengerjakan kewajiban-kewajiban yang sudah Allah berikan, serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jika saat ini anak kita sudah dewasa, sudah sukses, dan sudah lebih pintar dari kita, maka kita tidak usah mengguruinya. Hanya saja kita perlu mengingatkan anak kita supaya tidak lupa dengan perjuangan yang sudah dilakukan orang tua dan tentunya diri sendiri. Karena kesuksesan itu merupakan doa dari orang tua juga. Orang tua harus menasehati anaknya ketika anaknya sikap atau kelakuannya menyimpang dari syariat Islam. Saya kira seperti itu. Dalam pendidikan anak, kurang lebihnya mohon maaf karena kita juga sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.